2 Raja-Raja 22, 2 Raja-Raja 2 ayatnya yang ke-19 sampai dengan 22. Mari kita akan baca bersama-sama. Kita lihat dulu ayat 16. 2, 3. Mereka berkata, coba lihat, di antara hamba-hambamu ini ada 50 orang laki-laki, orang-orang tangkas. Biarlah mereka itu pergi mencari tuanmu. Jangan-jangan ia diangkat oleh roh Tuhan dan dilemparkannya ke atas salah satu gunung atau ke dalam salah satu lembah. Elisa menjawab, janganlah, suruh pergi. Tetapi ketika mereka mendesak-desak dengan sampai memalukan, maka berkatalah ia, suruhlah pergi. Mereka menyuruh 50 orang. Orang-orang ini mencari 3 hari lamanya, tetapi tidak bertemu dengan Elia. Ketika mereka kembali kepada Elisa yang masih tinggal di Yeriko, berkatalah ia kepada mereka, bukankah telah kukatakan kepadamu jangan pergi? 19. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, cobalah lihat, letaknya kota ini baik seperti tuanku lihat, tetapi airnya tidak baik dan negeri ini sering ada keguguran bayi. Jawabnya, ambillah sebuah pinggan baru bagiku dan taruhlah garam di dalamnya. Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya, serta berkata, beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini, sesuai dengan firman yang telah disampaikan oleh Elisa. Mari kita lihat ayatnya yang ke-21. Alkitab berkata, letak kota Yeriko baik. Tetapi saudara, Alkitab berkata, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Saudara, ada satu kota. Kota itu namanya Yeriko. Ketika Elisa menerima jubah daripada Elia, tempat pertama yang ia duduki adalah Yeriko. Kenapa saudara? Karena di tempat itu, di kota itu terjadi sesuatu hal di mana Alkitab mengatakan bahwa di tempat itu seringkali ada keguguran bayi. Saudara, seringkali ada kematian bayi. Tidak ada generasi yang berlanjut. Tidak ada ibu-ibu hamil yang langgeng. Tidak ada sebuah hal yang lahir. Kenapa saudara? Karena airnya tidak baik. Tetapi ketika para Elisa turun ke satu negeri itu, kota itu namanya Yeriko. Dan saya percaya hari-hari ini ada para Elisa yang akan turun ke setiap negeri, di mana di sana ada kematian atau keguguran bayi. Dan Alkitab mengatakan sejak hari itu telah disehatkanlah ya air itu dan kota itu menjadi sehat. Saya berdoa, saya percaya dengan datangnya firman Tuhan ini sedang bangkit generasi yang baru. Generasi yang dimana Daud berkata, dari mulut bayi-bayi akan kusediakan puji-pujian yang akan mengalahkan musuh dan pendendam. Jauh sebelum itu Daud telah melihat ada sebuah kebangkitan generasi di mana sebelumnya kebangkitan itu dipotong dengan apa yang namanya kematian atau keguguran bayi. Hari itu Yesus berkata, Matius 21 ayat 16. Mari kita lihat. Lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian. Saya percaya saudara, hari ini ada 8 orang yang akan menyerahkan diri di baptis selam. Berikan kemuliaan kepada Allah kita. Saya percaya ada sebuah generasi yang bangkit, ada sebuah generasi yang lebih tepatnya dihidupkan. Kenapa? Karena telah melewati apa yang namanya kematian. Hari itu Yesus berkata bahwa akan datang satu kelak. Alkitab bilang dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu engkau menyediakan puji-pujian. Akan ada satu generasi yang bangkit. Generasi itu adalah generasi yang akan cepat bertumbuh. Sakaria 9 ayat 17 bilang begini. Mari kita lihat. Sungguh alangkah baiknya itu dan alangkah indahnya teruna bertumbuh pesat karena gandum dan anak darah karena
anggur. Saudara, ada teruna-teruna, ada anak-anak muda, ada orang-orang yang akan Tuhan buat mengalami masuk dalam percepatan. Saudara, dari bayi rohani, sedangkan bayi rohani saja sudah memiliki kualitas yang membungkam musuh dan pendendam. Dari generasi ini, setiap musuh, siapakah yang pendendam itu? Iblis. Mazmur 8 ayat 3. Saudara, Alkitab berkata, mereka akan bertumbuh besar. Ayat 4. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Inilah nubuatan Nabi Yoel, di mana roh Tuhan akan dicurahkan pada hari-hari terakhir ini kepada setiap hamba laki-laki maupun hamba perempuan. Mereka akan bernubuat, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru, dan ketika mereka menumpangkan tangan atas orang sakit menjadi sembuh. Saya berdoa, biarlah ini menjadi sebuah harapan bagi saya dan saudara. Kapan bayi itu lahir? Ketika justru di saat Alkitab berkata, di sana ada kematian dan keguguran bayi. Apa yang membuat sampai ada bayi? Saudara ingat Hana? Hana mandul. Tidak ada kelahiran di sana. Tidak ada sesuatu yang rohani. Kenapa? Imam Eli telah berbuat dosa, Hofni dan Fineas apalagi, seluruh imam Tuhan telah berbuat dosa. Satu bangsa berada dalam ancaman kematian besar. Kenapa? Tidak ada bayi, tidak ada benih ilahi. Hari itu Hana berdoa. Saya percaya doalah yang akan melahirkan, doalah yang akan membangkitkan setiap anak-anak yang mati, setiap harapan yang mati, setiap benih ilahi. Doa itulah yang membuat benih ilahi ada. Itulah Samuel. Samuel adalah manusia, imam yang berselubungkan jubah. Kemarin kita melihat Elia. Elia berselubungkan jubah. Dia menyelubungi, itu bicara tentang keintiman ilahi. Mari kita lihat, saudara, ada seorang yang bernama Hana, dan Alkitab mengatakan 1 Samuel pasalnya yang ke 28 ayat 14. Kemudian bertanyalah ia kepada perempuan itu, bagaimana rupanya? Jawabnya, ada seorang tua muncul berselubungkan jubah. Maka taulah Saul bahwa itulah Samuel. Lalu berlututlah ia dengan mukanya sampai ke tanah dan sujud menyembah. Mari kita lihat di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-15 ayat 27. Ketika Samuel berpaling hendak pergi, maka Saul memegang punca jubah Samuel, tetapi terkoyak. Ayat 28. Kemudian berkatalah Samuel kepadanya, Tuhan telah mengkoyakkan daripadamu jabatan raja atas Israel pada hari ini, dan telah memberikannya kepada orang lain yang lebih baik daripadamu. Jubah itu tidak boleh koyak, karena jubah itu adalah jubah doa. Alkitab berkata, oh saudara, seorang Samuel mendeklarasikan adalah berdosa jika berhenti berdoa. Karena doalah yang akan melahirkan hal-hal yang besar. Alkitab mengatakan 1 Samuel 12 ayat 23. Mari ini biar bergaung terus. 1, 2, 3. Mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Berhenti berdoa adalah dosa. Saudara, kebangunan besar terjadi atas Israel. Kenapa? Saudara, semua yang disita oleh Filistin kembali. Semua saudara kekalahan diubah menjadi kemenangan. Karena ada seorang Samuel yang telah bangkit, berawal dari seorang Hana yang tidak punya bayi dan terus-menerus menangis, terus-menerus berdoa. Kebangkitan besar terjadi. Mustahil tanpa doa. Hari ini saya berkata-kata sesuai dengan firman Tuhan yang ada. Berhenti berdoa adalah dosa. Bilang kiri kanan saudara, berhenti berdoa dosa. Karena ketika saya dan saudara mulai berhenti berdoa, kedengkian mulai muncul, iri hati mulai muncul, perselisihan mulai ada. Kenapa? Karena berhenti berdoa. Satu generasi bangkit, satu saat di tengah keguguran bayi yang begitu tinggi,
Florida atau Pensacola terkenal dengan abortus atau aborsi. Dan di situ ada orang-orang yang berdoa. Mereka berdoa. Bahkan kegerakan itu mulai muncul ketika apa saudara? John Kilpatrick meminta jemaatnya untuk setiap hari berdoa 2,5 tahun tanpa henti. Terjadi kegerakan di gereja Brownsville. Hari itu setiap jemaat Tuhan mulai merasa pekatnya. Belum tiba 2,5 tahun. Para jemaat yang datang berdoa mulai dari jam 7 malam bisa sampai jam 3 pagi dengan linangan air mata. Dan berkata, Tuhan berikan bangsa ini atau kami mati. Hari itu 16 Januari 1995. Angin sepoi-sepoi berubah menjadi angin yang bertiup dengan keras, memasuki seluruh gedung-gedung daripada Brownsville. Ada api besar dan tiba-tiba sirene pemadam kebakaran berbunyi menuju gereja ini. Tapi ternyata yang terjadi adalah api Tuhan. Orang-orang di jalan-jalan mulai berlutut. Penjara-penjara mulai kosong. Abortus stop. Angin perubahan menuju di mana Azusa Street, William Seymour, di mana ada sekelompok orang yang berdoa 10 hari, 20 hari dan meminta supaya kulit hitam dan kulit putih berdamai. Mereka meminta kegerakan dan tiba-tiba hadirat Tuhan turun seperti air dan seperti api. Tiang awan melanda apa yang namanya tempat William Seymour. Dia berdoa tidak makan dan tidak minum. Sampai saudara-saudaranya berkata, engkau akan mati. Dia berkata, biarkanlah aku mati daripada aku tidak pernah melihat kebangunan rohani. Allah, oleh darahnya dia menanggapi suara darah Kristus berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Darah Kristuslah, Wahyu 5 ayat 9, yang membeli bangsa-bangsa, setiap ras, suku dengan darahnya. Dan mereka menyanyikan satu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya, karena engkau telah disembelih, dibantai, dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku, bahasa, kaum, dan bangsa. Suara darah mulai bergema. Dan ada satu orang yang menangkap suara itu, namanya William Seymour. Seperti Evan Roberts di kedalaman tambang dari keluarga yang miskin. Dia terus berdoa. Tidak ada hadirat Tuhan di gereja. Dia datang di gereja, dia berdoa. Semua orang heran. Di tengah malam masih ada lampu menyala. Siapakah yang berdoa? Apakah si pendeta? Tidak. Seorang anak muda telah mendengarkan suara darah. Nah, aku telah membeli negaramu. Aku telah menebus negaramu dengan darahku. Dan berdasarkan suara itu, dia mulai berdoa. Dan kegerakan besar. Sampai bangsa-bangsa datang. Oh, Evan Roberts. Oh, kebangunan rohani terjadi melebihi 50 tahun. Angin perubahan itu sedang datang atas kota Bitung. Adakah saudara menanggap akan pesan Tuhan? Dia telah membeli dengan darahnya dan menebus dari semua keguguran dan kematian rohani. Dan dia berkata, setiap firman Tuhan yang dinyatakan kepada Samuel, tidak ada satupun yang gugur. Keguguran itu sudah dihapuskan. Mazmur 144 ayat 6. Sebentar saya lihat. Mazmur 144 ayatnya yang ke 14. Semoga lembu sapi kita syarat atau penuh. Semoga tidak ada kegagalan dan tidak ada keguguran. Dan tidak ada jeritan di lapangan-lapangan kita. Kenapa? Ayat 1. Ayat 1. Dari Daud terpujilah Tuhan gunung batuku, yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Mengapa tidak ada keguguran?
Mengapa benih ilahi itu terus ada? Karena ada orang yang bertempur dengan doa. Saya berharap Kingdom Vision, bangkitlah the prayer warrior. Bangkitlah orang-orang yang berdoa. Orang-orang yang menangkap jubah daripada Elia adalah orang-orang yang berdoa. Tanpa doa semuanya mustahil. Tetapi dengan doa semua kemustahilan menjadi nyata. Saya berdoa. Alkitab mengatakan hari itu di mana saudara, tidak ada bayi, Hana bergumul di dalam doa. Dan hari itu saya percaya Hana gambaran gereja. Gereja akan terus berdoa sampai benih ilahi lahir. Sampai benih ilahi lahir. Walaupun gereja harus bayar harga. Ketika saudara mama daripada Simpson menerima benih ilahi, Tuhan berkata, hati-hati. Jangan biarkan benih itu gugur. Bagaimana caranya? Mari kita lihat Hakim-Hakim pasalnya yang ke-8. Ayat 3. Maaf. Alkitab mengatakan Hakim-Hakim pasal 13 ayatnya yang ke-34. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya, memang engkau mandul tidak beranak, tapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ayat 4. Oleh sebab itu, peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Ketika benih ilahi itu ditaruh dalam hidupmu, jangan biarkan itu gugur. Alkitab mengatakan, jangan minum anggur, jangan sentuh yang najis, jangan mabuk oleh dunia, jangan menyentuh sesuatu, makan semua yang haram. Jangan nonton porno, jangan mabok-mabok lagi. Benih ilahi sedang Tuhan taruh dalam hidupmu. Dan benih itu datangnya daripada Tuhan. Hana berkata, Tuhan, berikan benih itu. Dan ketika itu lahir, akan aku kembalikan kepadamu. Kegerakan yang akan Tuhan lahirkan lewat anakku. Aku berjanji, aku tidak akan pernah mencuri kemuliaan-Mu. Dan aku akan mengembalikannya sebagai nasarku di hadapan Tuhan. Itulah Samuel. Orang yang bangkit mengurapi para raja. Harus bayar harga. Setiap orang yang rindu bahwa generasi lahir, bahwa ada orang-orang yang bertobat lahir, harus mengetahui ada syaratnya. Jangan sentuh yang najis, jangan minum anggur, jangan lakukan sesuatu yang haram. Bertobatlah kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan semesta alam. Janganlah kita berada di dua dunia, duniawi dan ilahi. Saya berharap 400 lebih jemaat Kingdom Vision adalah para Elisa. Oh saudara, mungkin mereka Elia zaman dulu memakai jubah bulu unta. Tapi saya tahu hari ini di balik jas saudara, engkaulah para Elisa. Oh para Elisa sekarang tersembunyi saudara di balik t-shirt and jeans. Para Elisa tersembunyi di balik dasi dan jas yang saudara pakai. Para Elisa tersembunyi di balik seragam-seragam ASN yang saudara punya. Para Elisa tersembunyi di balik para seragam SMA, SD, SMP. Karena engkau adalah Elisa. Kita tidak mungkin kita tidak pakai jubah bulu unta. Engkau mungkin pakai baju kotak-kotak. Fans Jokowi, Ahok. Tapi bukan itu. Di balik jubah itu tersembunyi manusia batinia yang diperbarui dari hari ke hari dan yang menangkap pesan Tuhan. Oh saudara, dan saya berdiri di antara orang-orang itu. Engkaulah orangnya. Engkaulah orangnya. Bilang kiri kanan saudara, akulah orangnya. Aku mau mendengarkan pesan Tuhan. Aku mau bayar harga. Aku mau. Tidak cukup 1-2 Elisa. Dibutuhkan orang-orang. Oh mereka mungkin bukan tinggal di padang gurun. Mereka tinggal di Lembek. Mereka tinggal di Watudambo, Girian, Matuari. Ya,
Saudara, mereka tinggal di air tembaga. Mereka tinggal di padang gurun. Tapi mereka adalah orang-orang yang ada di kota ini. Ya saudara, yang sedang mengalami roh kebangkitan. Dan itu adalah saudara. Oh saya percaya. Oh beberapa saudara mulai memandang saya dan berkata, apa bisa ibu? Bagi Tuhan tiada ada yang mustahil. Tuhan tidak butuh orang yang bisa. Tuhan butuh orang yang bersedia. Bersediakah saudara? Bersediakah saudara dengan semua keterbatasan yang saudara punya? Oh tapi saya kerja ibu. Coba itu dilemparkan ketika saudara Elisa sementara kerja. Petrus dan Yohanes Yakobus dipanggil pada saat mereka sementara menjadi nelayan. Oh Matius, Lewi, pemungut cukai sedang berada di rumah pajak. Mereka sedang kerja karena mereka bukan orang yang berpangku tangan. Mereka adalah pekerja-pekerja keras yang Tuhan ubah menjadi pekerja di ladang Tuhan. Tuhan tidak suka orang duduk-duduk. Amin. Bilang kiri kanan, jangan malas. Bergeraklah. Bergeraklah. Hari itu murid-murid sangat lapar. Menurut jam Kronos ini lewat jam 12. Tapi menurut jam Kairos, saudara, hari itu para murid datang dan melihat jam Kronos. Yesus, orang so lapar ini, so lapar. Tuhan Yesus dapat apa di tengah kelaparan? Kenapa nyak makang-makang? Karena so lewat jam. Menurut jam kami, ini so waktu makan. Yesus berkata, makananku adalah melakukan kehendak Dia. Ngoni bilang 4 bulan lagi baru musim menuai. Aku bilang ladang sudah menguning, siap untuk dituai. Sekaranglah waktunya. Hari itu Yesus melihat kebutuhan terbesar daripada Yesus melihat dengan saudara mata rohnya bahwa satu Samaria butuh keselamatan. Dan dalam 2 hari seluruh Samaria diselamatkan. Kebangunan rohani itu diteruskan oleh seorang yang bernama Filipus, yang menangkap pesan berantai, pesan yang sama. Keluar dari guamu. Ketika Tuhan datang, Elia dalam gua. Keluarlah ia dari gua. Keluar dari gua kenyamanan. Hai para Elisa, keluar dari gua kenyamanan. Keluar dari gua kekhawatiran. Keluar dari gua ketakutan. Dan keluarlah dari gua dosa. Tuhan mau pakai engkau. Tapi kalau engkau terus tinggal di dalam gua, berarti engkau lebih memilih untuk berada di dalam gua yang tersembunyi dan gelap. Keluarlah, tinggalkanlah dosa selekas-lekasnya dan secepat-cepatnya. Waktu ini sementara berjalan, saya merasakan ada sebuah dentingan waktu yang terus berputar dengan begitu cepat. Saudara mungkin merasakannya. Baru kemarin hari Minggu, hari ini hari Minggu. Sementara percepatan terjadi di alam roh. Itulah sebabnya Elia demonstrasi dengan mengikat pinggangnya dan tiba-tiba dia sudah berada di Israel. Hari ini kebutuhan daripada saya dan saudara. Hari itu Sarah mandul. Tapi Tuhan datang bertamu. Dan Alkitab mengatakan kita gak usah buka lagi. Oh saudara, hari itu Abraham sujud menyembah. Dan memaksa Tuhan untuk mampir di rumahnya dengan menyediakan penyembahan bintang 5. Abraham berdiri. Saudara pernah ke restoran bintang 5? Ada pelayan di situ. Abraham berdiri ketika ada 3 orang duduk makan. Tujuan mereka adalah Sodom dan Gomora. Tapi Abraham terus, dia berdiri. Apa Tuhan? Apa Tuhan? Dia memberikan sebuah penghormatan dan penghargaan bahwa yang lebih dahulu makan adalah raja di atas segala raja, baru saya. Satu penghormatan yang sangat luar biasa. Sampai Tuhan kan tujuannya ke Sodom dan Gomora. Dan Tuhan berkata, mana istrimu? Tuhan tertarik dengan penyembahan seorang Abraham. Yang memberikan, dia bilang, Sarah, lekas, potong lembu, taruh di situ. Sarah, mau masak, berapa? For 500 orang. Tuh roti, taruh di situ. Supaya Tuhan berlama-lama. Itulah sebabnya banyak orang berkata, kenapa penyembahan terlalu lama? Bilang kiri kanan saudara, masih mau tambah Tri. Amin. 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 Kita berharap 1-2 menit menyembah Tuhan. Dan hari itu terjadi kebangunan rohani. Dasar mental iman instan. Kita berpikir 1-2 lagu, 3 lagu dan sudah selesai. Tuhan lawat saya, Tuhan lawat saya. Dan setelah itu, goodbye Tuhan.
susu, makan cookies, makan pisang goreng, makan segala-galanya. Dan kita berkata, betapa cepatnya aku di mall. Saya kenal orang itu. Alias saya pernah dulu. Hari ini izinkan saya dan saudara bantai oleh Tuhan. Kedagingan kita perlu dipotong. Tidak ada microwave. Semua harus lewat jalan kehambaan, jalan doa dan jalan air mata. Para rasul dengan doa, air mata, Yesus membayarnya dengan 2 air dan darah. Alkitab mengatakan hari itu di Jericho, di kota di mana Yosua pernah melepaskan kutuk. Yosua 7 ayat 6. Mari kita lihat. Yosua 6 ayat 7 mungkin. Yosua 6 ayat 26. Yosua 6 ayat 26. Pada waktu itu bersumpahlah Yosua, katanya, terkutuklah di hadapan Tuhan orang yang bangkit untuk membangun kembali kota Yeriko dengan membayarkan nyawa anaknya yang sulung. Ia akan meletakkan dasar kota itu, dan dengan membayarkan nyawa anak yang bungsu, ia akan memasang pintu gerbang. Satu kutuk dilepaskan seorang hamba Tuhan yang bernama Yosua atas kota yang bernama Yeriko. Yeriko adalah kota paling rendah di seluruh dunia, 235 meter di bawah permukaan tanah. Itulah sebabnya mereka mendirikan benteng yang begitu kuat yang mereka yakini tidak bisa ditembus. Tapi Yeriko artinya melimpah dengan minyak wangi. Di kota inilah kutuk dilepaskan, kematian terjadi. Kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Tetapi kenapa ada kutuk? Karena di sini tempat pembantaian nabi-nabi Tuhan, tempat kekalahan. Saudara ingat akan kalah di Yeriko. Hari itu Yosua melepaskan kutuk. Tapi hari ini Elisa, yang artinya Tuhan adalah penyelamatku, membalikkan kutuk itu menjadi berkat. Saya berdoa kutuk yang dilepaskan atas kota ini, ketika ada Elisa yang menangkap wahyu firman Tuhan, maka kutuk ini dibayar oleh kuasa darah Yesus. Saya berdoa, kutuk apa yang ada dalam hidupmu? Oh saudara, Alkitab mengatakan kutuk kegilaan, kebutaan, ketidakwarasan, kutuk hama, sakit penyakit, langit yang berubah jadi tembaga, kutuk kemiskinan, kutuk yang membuat engkau tidak berhasil, demam, kepialu, apapun telah mati oleh darah Yesus. Kutuk dirubah menjadi berkat dengan kematian Kristus di atas kayu salib. Galatia 3 ayat 13, ia telah menjadi kutuk supaya semua kutuk yang mengikatmu diputuskan, dihancurkan, bahkan dirubah jadi berkat. Aku deklarasikan atas seluruh jemaat Tuhan, kutuk keempat, kutuk ketujuh, kutuk beberapa keturunan, kutuk persinahan, kutuk perjamulan, hancur oleh kuasa darah Yesus. Ini harus jadi imanmu. Hancurkan dengan kuasa darah. Seperti Elisa melakukan pembalikan keadaan. Dan itu imanku untuk kotaku. Mungkin kutuk pernah terjadi. Darah pernah dicurahkan atas kota ini karena pembunuhan, penyembahan berhala. Tapi Tuhan berkata, usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku tempatkan. Karena di mana kesejahteraan kota adalah kesejahteraanmu. Pedulikah engkau akan nasib kota? Pedulikah engkau? Yesus menjerit untuk kota-kota sampai dia menerima, dia mendapatkan seseorang yang bernama Yakub, yang karena kegilaannya akan berkat ilahi membuat kota Luz menjadi Betel. Kerinduan hatinya akan hadirat dan semua yang sulung, yang ilahi daripada Tuhan, mengubah kota Luz yang artinya kering, kerontang, menjadi kota hadirat Tuhan. Menjadi kota di mana malaikat Tuhan turun naik di kota itu. Kecintaan dan kelaparanmu akan hal yang ilahi, bukan yang duniawi, akan mengubah kotamu, mengubah kotaku, mengubah orang-orang di sekelilingmu dari kering kerontang menjadi tempat hadirat Tuhan. Itu berawal dari apa? Kerinduan akan Tuhan.
Itulah sebabnya saya meminta seluruh jemaat jangan jamah yang najis. Jangan sentuh apa yang dikatakan oleh rata-rata orang. Disko tanah ibu boleh. Bagi mereka, saya tidak menghakimi. Tapi bagi kita, ini bukan waktu kita. Ini bukan mainan kita. Ini bukan kerinduan kita. Kerinduan ilahi. Karena kita akan mengubah kota kita. Mengubah Sulawesi Utara. Orang bilang terlalu gila. Terserah apa katamu. Ingat, ketika engkau menerima pengurapan Elisa, akan ada banyak orang yang menentangmu. Termasuk yang dari Betel. Keluarlah banyak orang. Dari situ dikatakan anak laki-laki. Berapa pendeta? 42. Tapi sebenarnya bukan anak, tapi dewasa. Orang dewasa seperti Ishak. Menggunakan bahasa Ibrani yang sama. Mereka berkata naiklah botak, naiklah botak. Mereka sedang menyerang. Kenapa mereka naiklah botak? Mereka bilang ini, naik ke surga kata, naik ke surga kata. Dia ke surga kata. Tuhan mau datang kata, Tuhan mau datang mana? Pengejek-pengejek palsu air zaman akan menentang pesan yang saudara bawa. Dan engkau yang membawa pesan. Amin. Come on, jangan menjadi kecewa. Jangan menjadi terluka. Ketika engkau diusir, santai saja. Berkata begitu, ya berarti aku adalah Elisha. Saya menyampaikan sebuah pesan kepada seorang bapak. Ketika anaknya terus bermanifestasi, itu orang sudah dalam nama Yesus. Sama bapak ada pipa dukun kan? Selama. Anaknya terus manifestasi. Tapi lagi itu tuh Kris, tuh peda. Dia berdiam. Tapi bilang begini, Kael, itu kan dia bilang begini. Ibu, kita baru keluar dari penjara dia bilang seperti itu. Kita ada undang Pak Ibu, mau berdoa. Bukan mau kasih turun tapi penjaga. Kita bilang, tapi itu Bapak, itu yang membuat anak ini, kerasukan ini tumbal. Sobaku ambil orang dua kong Kael bilang, kalau begitu dan tong semua pulang. Pulang. Ibu, mari Jo. Dua pendoa yang ikut dengan kami begini. Hirabashikara. Pulang di rumah. Saya WA anaknya. Baca ya saya 53. Begini. Tidak bisa. Kita tidak bisa dikalahkan. Engkau boleh menolak kami dengan pesan yang kami bawa. Tetapi Kristus lebih kuat daripadamu. Minggu lalu anaknya telah dibaptis. Dan ketika keluar dari kolam baptisan, naga itu hilang. Wah, tiada perkara yang mustahil bagi Allah kita. Itulah sebabnya ketika engkau menyampaikan pesan Tuhan, jangan mundur ketika engkau dihina, ditertawakan dan tidak diterima. Kita menolak untuk mundur. Bukan mau pikir, mau maju kita atau mau mundur. Mau bilang dia pegembala komsel sama mundur jo kita. Bukan. Bilang aku menolak mundur. Amin. Bilang kiri kanan saudara, saya menolak mundur dari pekerjaan Tuhan. Amin. Haleluya. Bukan sekarang mau, tunggu mau mundur atau mau maju. Mau mundur. Bukan, kita menolak mundur. Elisa tahu pekerjaan yang dia akan lakukan mustahil. Mustahil. Yeskiel pikir ini lebih mustahil. Apa Tuhan? Bernubuat bagi tulang-tulang kering. Hele kita bernubuat, bukan yang tulang kering ada talinga dua dan yang mau dengar. Iya kan? Yeskiel bernubuat bagi bangsa yang tegar tengkuk, yang ada talinga dua, yang ada mata dorang nak mau dengar. Sekarang Tuhan bilang bernubuat lagi tulang-tulang kering. Ini tidak mungkin. Dan dengan segala ketidakmungkinan dan menjaga perasaan Tuhan. Saya membaca di Alkitab. Ada Hosea, seorang nabi dengan perasaan lembut. Dia hanya berdiri di pintu rumahnya dan mulai menangis. Ketika istrinya yang dia kasihi bernama Gomer pergi melacur. Dia menangis dan menangis. Terdengar kabar santer di seantero negeri. Hamba Tuhan Yesus Hosea menikahi pelacur besar. Dia menangis.
menandakan Tuhan yang menangis. Dia bisa merasakan Tuhan menangis ketika kekasihnya, istri yang dicintainya, gereja pergi melacur dengan dunia. Berpesta pora dengan dunia, pergi berdansa dengan dunia, dan melakukan lagu-lagu dunia. Hosea menangis karena dia adalah nabi pelembut dan perasa. Yeskel disebut orang gila karena Tuhan begitu marah sampai Yeskel potong DP rambu. Kong Yeskel melakukan tindakan profetik, bakar di atas apa? Sebagaimana api itu menyala dan membakar rambut daripada Yeskel dan korbannya, demikianlah hati Tuhan sakit hati. Lihat orang Israel pergi menyembah berhala. Kolose 3 ayat 5. Mari kita lihat. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, juga keresahan, keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Apa itu serakah? Tidak ada rasa cukup. Yang dia pikir hanya materi, 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 and materi. Itu sama dengan penyembahan berhala. Lain lagi dengan Yeremia, nabi cengeng. Menangis, 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 menangis Yeremia pekerja. Karena dia melihat keruntuhan putri bangsanya. Dan tidak ada bayi, bayi-bayi remuk kata ratapan di ujung jalan. Menandakan berhenti sudah kebangunan rohani. Tidak ada sesuatu yang lahir. Tidak ada sesuatu yang ilahi yang dari Tuhan. Itu tandanya tidak ada yang lahir, artinya stop. Semua yang ilahi. Baik Hosea si perasa, baik Yeskel yang geram, baik Yeremia yang suka menangis. Tiga-tiganya memiliki perbedaan, tetapi memiliki hati yang sama, yaitu hati yang bisa merasakan hati Allah. Nabi di sini beda-beda. Ada yang seperti Yohanes Pembaptis, betul? Ada yang urakan, tetapi pedas. Ada yang pangtatawa, tetapi pendoa. Tetapi sama. Apa kesamaan saudara? Saudara merasakan hati Allah. Jadi kalau ada nabi yang urakan, saudara jangan bilang, men, kayak pengen urakan, so begitu dia. Kayak pengen orang tindas-tindas, kenapa berdiam? Itu Hosea. Kayak pengen marah sekali, itu Elia. Kayak pengen pesan pedis, itu Yohanes Pembaptis. Betul? Kayak pengen tidur, itu Petrus, Yohanes, Yakobus. Itu Peter, John, James. Tapi mereka semua adalah orang-orang yang merasakan hati Tuhan. Amin. Itulah saudara, saya sedang berbicara ketika melepaskan firman Tuhan hari ini. Oh, Tuhan berbicara dan saya mulai tersenyum-senyum. Dan saudara, Tuhan berkata seperti itulah nak yang ada di Kingdom Vision. Beranak lebih banyak, lebih besar. Bukan yang sudah 4 anak kung tambah 5 anak, bukan, ini anak-anak rohani. Haleluya. Amin. Amin. Buat lebih besar. Tangkap apinya dan buat lebih besar. Saudara, apa yang kita lakukan semuanya mustahil. Elia melakukan yang mustahil, bangkitkan yang mati. Karena apa? Saudara, Tuhan suka dengan kemustahilan yang akan dia ubah menjadi keajaiban. Jadi kalau saudara hari-hari ini menghadapi hal yang krisis, berarti inilah masa Kristus. Masa di mana Tuhan mengubah apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tutup mata jasmanimu dan pandang dengan mata iman. Sesuatu yang besar sedang terjadi atas kota kita. Berdoalah, berdoalah, berdoalah. Saya mengajak saudara sejenak untuk masuk ke kota doa. Tahun yang lalu kita pergi ke kota doa. Kali ini kita akan pergi ke kota doa dengan 3
3 pesawat terbang. Faith Airlines, Iman, Hope Airlines, dan Love Airlines. Yang mau naik pesawat ke kota doa, angkat tangan. Oke, kita tunggu besok doa malam. Bu, saya takut naik pesawat terbang. Oke, engkau boleh lewat jalan laut. Ada bahtera Nabi Nuh, tapi dia akan singgah di pegunungan Ararat. Untuk ke kota doa, engkau harus naik keledai Bileam. Dan hati-hati, begitu engkau serakah, akan muncul malaikat dengan pedang. Bu, kita mau yang lebih aneh. Dan tersedia juga kapal selam Yunus, tapi dia akan singgah di Niniwe rabu-rabu. Jadi mana kau akan pilih? Naik pesawat atau naik lewat laut? Tidak masalah. Yang penting kita bertemu di kota doa. Masuk kota doa, ada swab. Akan diperiksa virus-virus. Mungkin keluar kamari, dengki, iri hati, pangcemburu, dendam. Ketika di PCR ternyata positif dengki. Tidak masalah. Yang penting engkau mau merendahkan diri. Maka sebelum masuk kota doa, ada malaikat yang akan berkata, mana password? Apa passwordnya? Darah. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Oh, saya lupa. Di pesawat tadi, engkau akan bertemu. Melihat kanan ada Musa. Melihat kiri Daniel bilang, hai. Melihat ke depan Elia bilang, hai. Di belakang ada Yosua dengan pedangnya. Dan di muka ada seseorang yang menangis-menangis. Itu Yeremia. Saudara akan berjumpa dengan pribadi ini. Dan akan merasakan sesuatu yang supranatural. Dan Daniel berkata, yuk ikut dengan doa malam. Karena dalam penglihatan malam, Allah menerjemahkan mimpi dari seorang raja besar. Dan kalau kamu ikut denganku, Allah akan memberitahukan kepadamu apa yang pernah Tuhan beritahukan kepadaku. Yang mau ikut doa malam, tunggu. Nanti sebentar, mau suruh angkat tangan. Ketika masuk di kota doa, saudara akan merasakan atmosfer yang berbeda. Bersih. Kasih terasa begitu dalam. Tidak ada permusuhan di sana. Serafim terbang sana sini bersama dengan para kerub. Tapi saudara, ada 3 tempat yang istimewa di sana. Yang pertama, Gunung Horeb. Bagi yang sementara puasa 40 hari diizinkan untuk masuk. Yang belum berpuasa start mulai besok. Karena ini sudah memasuki hari yang keberapa. Bilang kiri kanan, ada tiket ke Gunung Sinai. Penjaganya ada, Musa dan Elia. Setelah dari situ, engkau akan dibawa ke satu taman. Namanya taman, semua orang ingin ke sana. Masalahnya itu taman malaikat. Tapi juga itu taman teror. Taman itu adalah Getsemani. Ketika Yesus berdoa, terbukalah langit dan ada malaikat Tuhan yang memberikan kekuatan kepadanya. Ketika engkau berdoa, Tuhan akan membuka langit dan engkau akan mendapatkan kekuatan supranatural yang membuat engkau tidak goyang, tidak kecewa, tidak panas hati, dan tetap bertahan setia sampai akhir. Sekalipun hari itu doamu belum dijawab. Ada titik-titik darah yang mengalir di taman Getsemani. Dan terdengar corong. Berdoa dan berjaga-jagalah. Roh memang penurut. Daging lemah. Teng 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 teng. Dari Golgota, dari Getsemani saudara akan dibawa ke kuasa salib. Apa yang membuat tanganmu mengerjakan pekerjaan dan berhasil? Karena tangan Yesus dipaku, mengeluarkan darah, sehingga apa yang engkau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Itu bukan karena kekuatanmu. Sehingga mungkin engkau pernah mencuri dengan tanganmu, pukul istri dengan tanganmu. Tapi ketika engkau bertobat, darah Yesus membasuh engkau. Apa yang membuat kakiku?
Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apa yang diinjak oleh telapak kakimu akan menjadi milik kepunyaanmu. Dan engkau akan menginjak ulat dan kalajengking. Kenapa? Karena kaki Yesus telah ditusuk dengan paku. Kembali darah tercurah. Kenapa dengan kepala? Banyak orang Kristen sudah bertobat, tapi pikirannya pikiran sesat. Pikirannya kotor. Pikirannya penuh kemarahan, penuh kedengkian. Itulah sebabnya kepala Yesus dimahkotai duri. Supaya apa? Semua pikiran-pikiran yang jahat diubah menjadi pikiran Kristus. Dan visi-visi, mimpi-mimpi yang ilahi Tuhan taruh dalam pikiranmu. Seperti Tuhan menaruh hikmat kepada Salomo, demikianlah Tuhan taruh dalam hidupmu. Karena yang engkau miliki bukan hanya Salomo, tapi Kristus. Kenapa punggung? Punggung bicara penderitaan. Punggung bicara sebuah otoritas dan ketahanan untuk berjalan, melakukan sesuatu yang mustahil. Ada 7 terakhir ya di lambung. Semua yang penyakit mah pasti sembuh. Amin. Keluar darah dan air yang menembus gereja. Lewat Golgota lah terlihat upper room, loteng Yerusalem. Di mana ketika mereka berdoa, Yesus bilang, aku sudah mati dan tunggu di Yerusalem. Maka akan kuberikan kuasaku. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Saya berdoa, ada pengalaman engkau dan aku di kota doa. Kita berada di kota doa. Dan di kota doa yang terdengar bukan makian, bukan cercaan, bukan penghakiman, tetapi erangan, rintihan, seruan kepada Tuhan. Dan terdengar pujian dan penyembahan. Saya mulai melihat-lihat di kota doa. Kayaknya saya harus segera balik. Malaikat bertanya, kenapa Ibu Eka cepat-cepat? Saya melihat ada beberapa jemaat yang belum ada di kota doa. Malaikat, sebentar, balik dulu, mau ambil pada orang. Minggu ini mau bawa di kota doa. Baru beberapa yang terlihat. Dan saya berkata kepada mereka, wow, jangan mau sendiri di kota doa. Panggil mereka. Mereka sementara apa? Mau masak di rumah, baking cookies, berada di kantor. Itu tidak salah. Karena Tuhan akan mengurapi mereka dan menyertai mereka dengan hikmat yang besar. Tapi jangan mengandalkan semua itu. Ini waktunya. Kalau engkau sudah berada di kota doa, berdoalah untuk saudaramu. Berdoalah bagi sesamamu. Berdoalah supaya jemaat yang belum pernah masuk di kota doa, kita jemput. Kita jemput. Bilang kiri kanan, so ada di kota doa. Coba lihat kiri kanan, KGDP muka belum ada. Haleluya. Amin. 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 Kita bawa seluruh jemaat Tuhan untuk mengalami semua yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bahwa satu generasi sedang lahir, prayer warrior, orang-orang yang bertobat. Oh, jangan lupa, Bu, saya bukan orang kudus seperti Yeremia. Tapi engkau akan bertemu dengan pemungut cukai yang ketika datang di kota doa kurang dan mamaruku udah bekerja. Petrus bilang, angkatlah kepalamu. Saya orang berdosa, tapi saya mau bertobat. Please, welcome. Bertemu tiba-tiba ada orang bawa pualam. Siapa dia? Dialah si pelacur. Dengan rambut tergerai. Yang bersedia mencium Yesus. Menyeka dengan air matanya. Membasuh dengan rambutnya dan menuangkan minyak wangi termahal yang dia punya. Dengan semua kegaguman dan rasa syukur dan rasa bertobat. Tidak semua orang yang dekat salib Kristus mengalami kuasa salib. Ketika orang dekat salib Kristus, Simon dari Kirene, hidupnya yang bukan apa-apa berubah. Saudara lihat di Kisah Para Rasul ada orang-orang Kirene. Itu karena Simon. Simon telah menjadi penggagas dan penerobos karena dia memikul salib Kristus yang hari itu dia tidak tahu bahwa salib yang dia pikul adalah salib yang sangat mulia. Tapi saudara ingat, ada penjahat di kanan juga dekat dengan salib Kristus, dan ketika dia membuka hati, Tuhan mendapatkan dia. Tapi ingat, ada penjahat di kiri
begitu dekat dengan salib Kristus, tapi mati dalam neraka karena tidak mau bertobat. Ingat, ada orang-orang Farisi begitu dekat dengan, biasanya orang kalau menyentuh darah terjadi mujizat. Mereka menyentuh tubuh Yesus, iya kan, wanita yang menyentuh ujung jubah. Hari itu mereka tidak mendapat apa-apa karena mereka menghampiri Tuhan dengan kepongahan dan kesombongan. Mereka dekat dengan salib Kristus, tapi mereka tidak menerima kuasa salib karena hati mereka yang tidak benar, tidak mau bertobat, pongah dan sombong. Tapi ada orang-orang yang berdosa, yang ketika dekat salib Kristus berhasil mengalami kuasa salib. Karena ketika masuk di kota doa, hanya pertobatan dan kerendahan hatilah yang akan membuat saya dan saudara mengalami Tuhan. Selamat datang di kota doa. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.